Nan Rongsul, Ketua Grup Rongsul. Presiden Nanrong, apa yang membawamu ke KTV? Selarut ini, beri kami bocorannya. Beritahu kami. Untuk memergoki tunanganku selingkuh. Wang Shaohua. Wang Shaohua, tuan muda dari keluarga Wang. Xiao Tian. Oh, Tuan Muda Wang. Mengapa Anda datang sendiri? Bukankah aku bilang, aku akan mencarimu nanti. Siapa orang ini? Oh, Tuan Muda Wang. Bajingan kecil ini. Hanyalah pacarku. Aku sudah tak menyukainya lagi. Dia pucat dan lembut. Hanya sedikit bersenang-senang, itu saja. Jadi dia idiot. Ya. Apel, datang ke sini untuk memergoki kami. Sayang sekali. Kami baru saja selesai. Berani kau memukulku? Jian Feng, kau mau mati? Gue hajar kalian. Pasangan nggak tahu malu. Ini. Seseorang. Apa? Apa yang kulakukan? Ku bilang padamu. Di Jinson KTV ini, akulah bosnya. Tidakkah kau berani memukulku? Baiklah. Akan ku balas kau, Satpam. Setiap pukulan. Dan akan ku bayar untukmu. Siapapun yang meludahinya, akan kuberikan 100.000. Satu tamparan, 100.000. Siapapun yang melumpuhkannya untukku, Satpam, dapat 1 juta. Aku benci. Jian Feng, kau benar-benar orang rendahan. Bersamamu, sangat memalukan. Ayo, terus pukul dia. Uang bukan masalah. Kau berani-beraninya macam-macam dengan. Kau macam-macam dengan Tuan Muda Wang. Cari mati, ya. Aku cari mati, kau mau lihat. Aku lumpuhkan kau dulu. Lalu kutunjukkan padamu bagaimana aku mempermainkan Xiao Tian. Tak kuampuni kau. 1 juta ini. Tak ada yang menginginkannya. Baiklah. Akan kulakukan sendiri. Tahan dia. Berhenti. Rongzu, apa yang kau lakukan di sini? Berhenti merekam dan pergi. Wang Shaohua, apa yang kau lakukan? Kami hanya minum bersama. The film was translated and Hanya main-main. narrated by M Media. Nan Rongsue, beraninya kau membiarkan pengawalmu memukulku. Cuma anjing yang menggigit tangan yang memberinya makan. Tabrak lari. Beritahu semua orang untuk menyingkirkan Wang Shaohua dari grup Rongsui dari posisi manajer umum. Nan Rongsue, kau berani memekatku. Aku tunanganmu. Memangnya kenapa kalau kau tunanganku? Mulai hari ini, pertunangan kita batal. Baiklah, putuskan pertunangannya dan pecat aku, begitu. Apa kau lupa? Kenapa kau memohon investasi pada keluarga Wang kami? 3 hari, kau berani memekatku. Rantai modal Rongsui Group akan putus. Mulai sekarang, grup Rongsui, entah hidup atau mati, tidak ada hubungannya denganmu. Ayo pergi. Nan Rongsue, berhenti di situ. Nan Rongsue. Kau baik-baik saja. Wang Shaohua, kau berani menyerang seseorang di depan umum? Hanya anjing penjaga. Tuan Muda Wang memukulnya adalah memberinya muka. Tuan Muda, wanita ini berani memukulku. Kau ini apa? Beraninya kau memerintahku. Wang Shaohua, urusan kita belum selesai. Bereskan. Kau cuma satpam bau. Apa hakmu untuk balas dendam denganku? Satpam. Lalu apakah pacar Nan Rongsui? Punya hak.
Ya, dia. Pacarku sekarang. Nan Rongshu, apa kau gila? Mencari satpam sebagai pacar. Apa salahnya jadi satpam? Dia membumi, pekerja keras dan ambisius. Jauh lebih baik daripada kau, wanita jahat yang cuma tahu cara merangkak di bawah pria. Jauh lebih baik, kan, Tuan Muda Wang? Dan, dia putih dan lembut. Sangat tampan. Jauh lebih baik daripada om-om tua, 1000 kali lipat, kan? Omong kosong. Dia cuma mengincar uangmu. Bukankah wanita di sebelahmu ini juga mengincar uang keluarga Wangmu? Lagi pula, memangnya kenapa kalau dia mengincar uangku? Dia merawatku dengan baik, aku akan memberikan. Kau. Hal yang sama lagi pula, Wang Shalhua. Kau ini apa? Dia pacarku sekarang. Apa hakmu membicarakannya? Ayo pergi. Ayo pergi ke tempat lain untuk minum. Nan Rongsue. Biar ku The bilang, film was translated jika kau membawanya and pergi hari ini, narrated by kau M. memusuhi Media. keluarga Wang. Jangan menyesalinya. Menyesal. Wang Shalhua, aku akan mengambil uang ini dan menghamburkannya padanya. Aku tak akan memberimu sepeser pun. Kau tahu kenapa? Karena kau tidak pantas. Baiklah, Nan Rongzhu, kau akan memohon padaku. Tanpa aku, kau tak akan mendapatkan dokumen penawaran keluarga Lin. Rongshu Group, tunggu saja kebangkrutannya. Wang Shalhua, dengarkan aku. Bahkan tanpamu, dalam 3 hari di rapat penawaran keluarga Lin, aku tetap akan memenangkan tendernya. Tunggu saja dan lihat. Ayo pergi. Aku menghargai apa yang kau lakukan hari ini. Kalau bukan karenamu, aku tak akan bisa melampiaskan amarah ini. Sungguh suatu kehormatan bertemu denganmu. Oh iya, ini kartu namaku. Jika kau butuh sesuatu di masa depan, kau bisa menghubungiku. Jika aku butuh sesuatu, kau bisa bantu apa saja. Tentu saja. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Halo, 1 juta. Bantu aku menyusun proposal untuk rapat penawaran keluarga Lin. Selamat Jianfa, telah menyelesaikan tahap pertama dari tugas kenaikan abadi Dewa Kekayaan. Langkah selanjutnya, hancurkan jumlah pengeluaran. Silakan belanjakan 100 juta. Dalam 20 hari, 100 juta telah disetorkan ke rekening bankmu. Sepertinya rapat penawaran keluarga Lin sudah pasti. CEO, sudah 3 hari. Dan kami belum menemukan proposal penawaran yang cocok. Aku khawatir kita mungkin kalah kontrak keluarga Lin kali ini. Ayo pergi ke tempat pelelangan dulu. Kita akan melakukan yang terbaik dan menyerahkan sisanya pada takdir. Ya, Aula pelelangan. The film was Apa yang kau lakukan? translated mana and undanganmu? narrated Kau by butuh M. undangan Media. untuk masuk. Aku tak punya undangan. Tapi aku di sini atas undangan Nan Rongsu, ketua grup Rongsu. Kalau kau tak percaya, kau bisa telepon dia dan bertanya. Aku benci CL cantik dari grup Rongsue. Semua orang di Yunchan mengenalnya. Bagaimana mungkin dia tahu pecundang miskin sepertimu? Nah, untuk mencari tahu, telepon saja dia. Kau akan lihat. Kau tak punya nomor kontaknya. Aku akan telepon. Lihat dirimu. Kau orang miskin tak punya apa-apa. Keluar dari sini. Dasar sombong. Sebagai satpam, cemburuanmu dan pelecehanmu memalukan seluruh profesi. Kau berani menghinaku. Maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Berhenti. Jie Eozie, ada pengemis bau di sini. Aku akan membantumu dengan ini. Usir dia dari sini. Apa yang kau lakukan di sini? Menghadiri konferensi penawaran. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Biarkan aku masuk. Proposal konferensi penawaran sudah kutangani. Kau. Baiklah, Presiden Zue. Ini adalah ini Tuan Jiang. Dia bersamaku. Apa kau buta? Beraninya kau menghentikannya? maaf Tuan Jiang. Saya minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Mohon maafkan saya. Ayo pergi. Presiden Su, kudengar keluarga Lin telah menandatangani kontrak dengan Wang Xiaohua. Telah memilih Tuan Muda Wang. Kurasa kali ini kita akan kalah. Kondisi grup Rongsu Anda sangat cocok dengan persyaratan keluarga Lim. Konferensi penawaran ini, siapa yang akan menang? Masih belum pasti. Hei, bukankah kau itu penjaga keamanan dari berhari itu?
Tunggu aku di sini. Aku jamin kau sukses. Ruang tunggu keluarga Lin. Siapa itu? Beraninya seseorang masuk tanpa izin ke ruang tunggu keluarga Lin. Hai. Namaku Jiang Fang. Kau tak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu, aku di sini untuk memberi keluarga Lin keberuntungan. Keberuntungan. Dian Chen, tak seorang pun berani mengatakan di depan keluarga Lin bahwa mereka membawa keberuntungan. Begitukah? Kartu ini berisi 100 juta. Kau bisa verifikasi dananya dulu. Tidak perlu verifikasi. Namun, 100 juta begitu saja diberikan padaku seperti ini. Tentu saja. Ada syaratnya. Tapi, untuk keluarga Lin, itu hal baik lainnya. Apa maksudmu? Ini. Proposal penawaran. Proposal yang begitu canggih dan lengkap. Tuan Jiang, aku menjadi semakin tertarik padamu. Keluarga Lin telah berada di Yancheng selama bertahun-tahun. Tapi namamu cukup asing. Aku bukan orang yang suka terlalu mencolok. Kalau aku tak tahu, kalau konferensi penawaranmu sudah memilih seseorang sebelumnya, aku tak akan muncul sama sekali. Konferensi penawaran ini memang hanya formalitas. Karena sebelum Anda proposal muncul, hanya Wang Xiaohua dari keluarga Wang yang agak memuaskan. Wang Xiaohua dibandingkan dengan milikku Jauh lebih rendah. Baiklah, kalau begitu, maka batalkan status pilihan mereka. Proposal ini aku rencanakan untuk diberikan kepada grup Rongsu punya Nan Rongsu. Nan Rongsui, sang CEO kecantikan nomor 1 di Yancheng. Begitu. Aku mengerti. Hadiah malam ini pasti akan diberikan kepada grup Rongsui. Terima kasih banyak untuk kali ini. Grup Rongsu berkembang pesat, tapi jangan lupakan kami. Apa yang kau lakukan? Sampainya berkualitas tinggi ini tumpah pada wanita jahat itu. Kau Masih menunggu, cowok cantikmu yang tak berguna. Hai, ku dengar, kau bahkan mempekerjakannya sebagai asisten. Hahaha. Itu lucu sekali. Kau tak sungguh berpikir, pecundang itu benar-benar bisa mengubah hasil malam ini, Heka. ya, semua orang malam ini hanya di sini untuk jadi pemain cadangan untuk Tuan Muda Wang. Jangan tertawa dulu. Jangan kira aku tak tahu. Kau akan segera dimakzulkan oleh para pemegang saham. Lalu, kaulah yang akan bertanggung jawab atas kebangkrutan grup Rongsui. Ibumu tak akan pernah tenang di alam sana. Hahaha. Wang Xiaohua, apa kau mengancamku? Mengancammu, Nan Rongsu, biar ku bilang. Tanpa keluarga Wangku, kau bukan apa-apa. Nan Rongsu, kau masih berpikir kau itu CEO yang tinggi dan perkasa? Bukan. Hahaha. Itu lucu sekali. Proposalnya bahkan belum keluar. Terlalu dini untuk mengatakan itu. Tuan Muda Wang, ayo. Tunjukkan padanya kontrak ini. Sekarang juga, agar wanita ini bisa menghadapi kenyataan. Nan Rongsu, lihat baik-baik. Apa ini? Ini kontrak kemenangan keluarga Lin. Kau, Kontrakmu ini palsu. Bagaimana kau bisa menghancurkan keluarga Nanrong dengan ini? Kau cuma simpanan Nan Rongsu. Beraninya kau mempertanyakan kontrak keluarga Lin denganku. jangan bicara omong kosong. Kita kalah dalam penawaran ini. Ayo pergi. Kita tidak kalah dalam penawaran. Percaya padaku. Masih berlagak sok, bahkan saat ajalmu sudah dekat. Kurasa kalian berdua harusnya berlutut saja dan memohon ampun pada Tuan Muda Wang. Sombong sekali. Kau masih pikir kau bisa menyelamatkan grup Rongsui dari kebangkrutan? Betul sekali. Tentu saja. Kontrak keluarga Lin sekarang denganku. Grup Rongsui tamat. Begitukah? Tapi Nyonya Lin baru saja bilang padaku, pemenang tender yang baru adalah Nan Rongsu. Omong kosong, Nona Lin. Jelas yang Anda minati adalah proposal Tuan Muda Wang kami. Kontrak yang ditandatangani khusus. Bagaimana mungkin Anda memilih Nan Rongsu? 5 menit. Nyonya Lin akan membawa kontrak baru Nan Rongsu. Hahaha. Apa kau pikir kau kepala keluarga Lin? And narrated by M Media.
Jiang Fang. Keluarga Lin adalah keluarga dari ibu kota kekaisaran. Beraninya kau menghina keluarga dari ibu kota kekaisaran. Jika keluarga Lin tahu, mereka akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Nan Rongsue, ingin menjaga muka, tapi kau takkan sampai tega membiarkan simpananmu berbohong, kan? Jiang Fang. Berhentilah mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati. Jaga muka. Ayo pergi. Tuan Jie, Taipan Rea Pesta. CL Group Rongsue ini benar-benar menjijikan, menipu di sini. Tuan Jiu CL Group Was-Was. Ya, aku sudah lama mendengar bahwa Nan Rongsue ini bukan orang baik. Jika bukan, karena Tuan Muda Wang yang menjaganya. Mungkin, dia sudah lama hidup di jalanan. Hahaha. Lin Hongyan. 3 menit. Aku ingin kau dalam 3 menit untuk membawa kontraknya dan stempel keluargamu ke konferensi penawaran. Kurasa kau memasukkan panggilan telepon untuk menipu orang. Cuma kau pantas punya nomor telepon Nyonya Lien. Menghina Nyonya Lin seperti ini. Sepertinya grup Rongshu ini akan tamat. Karena kau begitu tak tahu terima kasih. Keluarga Wangku akan memutuskan semua kerjasama denganmu. Sepertinya grup Rongshu ini akan mati tanpa tempat pemakaman. Ya, dengan dukungan keluarga Lien, Tuan Muda Wang pasti akan naik ke puncak. Kami bersedia untuk memutuskan kerjasama dengan grup Rongsue dan mengikutimu. Tuan Min CL Group Linglang. Grup Linglangku juga. Kau, CL Group Rongsue ini pada nggak tahu diuntung. Kalau gue sih, udah gue terima syarat-syarat Tuan Muda Wang. Iya, cuma tidur bareng dia doang kan. Nanti kalau perusahaannya udah bangkrut, entah berapa banyak cowok yang bakal naikin dia. Tuan Muda Wang, kami akan bantu kamu selesaikan masalah ini. Ada yang usir 2 orang ini keluar. Apa yang kau lakukan? Wang Xiaohua mengambil kesimpulan. Agak terlalu dini, bukan begitu? Nan Rongsue, kau berakhir seperti ini. Semua karenamu. Kau menentangku demi pria tak berguna ini. Sekarang, tinggalkan dia. Berlutut dan mohon padaku. Dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membantumu. ibuku bekerja tanpa lelah untuk mendirikan grup Rongshu. Itu tidak bisa hancur di tanganku. Xiao Su. Kami. Jiang Fang. Cukup. Kita sudah selesai. Grup Rongshu juga tamat. Xiao Xue, malam ini kau dan Xia Tian akan melayaniku bersama. Biarkan aku menikmati kebahagiaan memiliki 2 wanita cantik. Mungkin, kalau aku senang, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membantumu. Hahaha. Saya, Kalau kau percaya padaku, berdiri saja di sini dengan patuh. kau wanita yang menolak disuguhi minuman keras, tapi akhirnya dipaksa untuk meminumnya. Jiang Feng, berani kau mendorongku. Aku sudah memberitahu Nyonya Lien. Kematianmu sudah dekat. Kematian siapa yang sudah dekat? Masih harus dilihat. Nyonya Lin sudah tiba. Nyonya Lin ada di sini. Kau tamat. Nyonya Lien, pria tak berguna ini mengganggu rapat penawaran dan mempermalukanmu di depan umum. Akan kulumpuhkan dia sekarang juga. Anda, Tuan Muda Wang, Tuan Jiang, apakah Anda mengumumkan hasil penawaran untuk saya? Aku melakukannya, tapi mereka tak percaya padaku. Nyonya Lien, ini Tutup mulutmu. Sepertinya, orang-orang Kutayun telah banyak mundur 2 tahun terakhir ini. Bahkan idiot sepertimu bisa mengumumkan sesuatu atas namaku. Seseorang seret dia keluar dan tampar dia. Nyonya Lien. Ampun, biarkan aku menjelaskan. Omong gosong, tampar dia. Nyonya Lien, tunggu aku Tuan Muda Wang. Tuan Muda Wang, Saya umumkan bahwa pemenang akhir tender grup Lin adalah grup Rongshui. Selamat Xiao Su. Jiang Fang, apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Kenapa kau bertanya? Keluarga Lin awalnya memilih Wang Xiaohua, tapi kemudian beralih padaku. Kau bilang kau tidak terlibat. Anggap saja begitu. Saya menemui penanggung jawab mereka. Dan mereka sangat puas dengan proposalmu. Benarkah? Selamat Jiang Fang. Telah menyelesaikan tahap kedua dari misi kenaikan abadi Dewa Kekayaan. Langkah selanjutnya, belanja besar kritis. Silakan belanjakan 1 miliar yuan dalam 15 hari.
1 miliar yuan disetorkan ke rekening bankmu. Memang. Kami sangat puas dengan proposal grup Rongsui. Dan, silakan isi anggaran berapapun yang kau inginkan. Aku juga punya kabar baik untukmu. Tolong beritahu saya, Nyonya Lin. Dalam 3 hari, orang-orang dari keluarga ibu kota kekaisaran akan datang ke kota Yun. Mereka akan memilih perusahaan desain terbaik untuk diinvestasikan di konferensi mod. Orang-orang dari keluarga ibu kota kekaisaran semua akan berada di sana. Ya, ingat, jangan menyinggung mereka, keluarga bangsawan ibu kota kekaisaran. Villa keluarga Wang. Sekelompok sampah tak berguna. Keluarga Wangku telah mendukungmu begitu lama. Namun kau bahkan tak bisa menekan grup Rongsui. Apa gunamu? Keluar. Sialan Jiang Fang. Akan kubalas kau cepat atau lambat. Tuan Muda Wang, kenapa kau begitu marah? Apa yang kau lakukan di kediaman keluarga Wangku? Jangan ganggu aku kalau tidak ada yang penting. Tuan Muda Wang, aku punya rencana yang bisa membantumu membalas dendam. Rencana apa? Dalam 3 hari, konferensi mode kota Yun akan dimulai. Ini kesempatan kita untuk membalikkan keadaan. Bagaimana? Gu udah tanda tangan semua modelnya di kota Yun. Hahaha. Bagus. Langkah brilian untuk memutus sumber daya mereka. Dengan begini, grup Rongsui tak akan punya siapapun untuk digunakan. Bahkan desain terbaik sekalipun tak bisa dipamerkan. Dengan begini, Nan Rongsui harus memohon belas kasihan padaku. Dan si Jiang Feng itu, dia udah mati. Sayangku, aku benar-benar menyayangimu karena suatu alasan. Lokasi gladi resik peragaan busana. Kenapa grup Rongsui belum bangkrut juga? Terima kasih kepada Presiden Wan. Grup Rongsui sekarang berkembang pesat. Hahaha. Berkembang. Kurasa mereka akan segera menghadapi kehancuran total. Wang Shaohua, apa maksudmu? Maksud gue, kayaknya si Iozu masih belum tahu masalah besar yang dia hadapi. Hahaha. Kalian berdua sedang apa sekarang? Kalian berdua bodoh. Akan ku beritahu apa yang terjadi sekarang. Kami dengar bahwa konferensi mode grup Rongshu tidak memiliki model yang disiapkan. Benarkah itu? Grup Rongsui kayaknya gak peduli sama ini. Konferensi mode, apa itu berarti mereka juga gak peduli sama keluarga ibu kota kekaisaran? Ada apa dengan grup Rongshu kali ini? Harap tetap tenang semuanya. Aku juga belum menerima kabar apapun. Tapi aku bisa jamin bahwa grup Rongshu kita akan memberikan segalanya untuk konferensi mode ini. Halo. Jie Eozie, model-model yang awalnya dijadwalkan untuk grup gak nongol hari ini. Apa? Bagaimana mungkin? Tidak ada model grup yang muncul? Nan Rongsui, aku sudah membayar untuk merekrut semua model perusahaanmu. Sekarang di kota Yon, The film was translated kau tak akan menemukan and satu model narrated pun. by M Media. Kau? Kiji. Terakhir kali, kau mempermalukanku di depan keluarga Lin. Kali ini, akan kubuat kau membayar 2 kali lipat. Konferensi mode bahkan belum dimulai. Belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. Hahaha. Nan Rongsui, Tuan Jia, pemegang saham grup Rongshu. lihat aja kelakuan. Kacau balau apaan ini? Modelnya aja belum pada daten. Grup Rongsui, cepat atau lambat bakal hancur di tanganmu. Tenang. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini. Pikirkan cara. Tuan Fanny, pemegang saham grup Rongshu. Sekarang modal grup udah pada kabur semua. Besok, perwakilan keluarga Didu bakal tiba di tempat acara. Gue mau lihat gimana lo bakal nangani ini. Iya, gara-gara cowok bening ini. Gara-gara dia, keluarga Wang nindas kita habis-habisan. Usir dia. Jika kita tidak bisa dengan benar menyelesaikan masalah ini, maka aku akan mengundurkan diri secara sukarela. Apa kau serius? Tentu saja. Bagus. Semuanya, kalian semua jadi saksi. Ini adalah taruhan Nan Rongsui sendiri. Direktur Zul, serahkan urusan ini padaku. Jiang Fang, aku tahu kau melakukan ini demi aku. Aku akan mencoba sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Halo, tuanmu, tentang kolaborasi yang kita diskusikan terakhir kali. Halo, Tuan Huang. Ya, tentang model grup. Untuk kolaborasi, model perusahaan kami
Telah terjual semua, tidak ada satupun yang tersisa. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau peragaan busana ini nggak bisa lanjut, ya udah, akhiri saja sekarang. Jangan buang waktu kita. Gue bilang, mendingan lo serahin aja jabatan CEO itu, jangan bikin malu diri sendiri di sini. Menurut gue, kita harus tetap sama Tuan Mudawan. Dia punya masa depan. Nanti, setelah Nan Rongsui turun, kita harus kasih pelajaran cowok bening itu dan balas dendam buat Tuan Mudawan. Semuanya, peragaan busana besok malam. Mengambil kesimpulan. Agak terlalu cepat, kan? Cuma dikasih 1 hari. Apa yang bisa kau lakukan? Tuan Mudawang ketakutan. Baiklah, ku kasih kau waktu 1 hari. Saatnya tiba. Ku akan buat hidupmu sengsara. Jiang Fang, Jangan khawatir. Aku punya rencana. Agensi modal. Tuan Yang, pemilik agensi modal. modal perusahaan kami telah dibeli semua oleh keluarga Wang. Sekarang, kami tidak memiliki satu modal pun. Agensi modal yang sebanding dengan yang ada di Didu. Sekarang bahkan tidak bisa menghasilkan satu modal pun. Maaf Tuan Jing, bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak tanpa beras. Tolong, jangan mempersulitku. Aku akan menambah bayarannya. Keluarga Wang berkuasa dan memiliki kantong yang dalam. Ini bukan sesuatu yang bisa kau ganggu. 100 juta. 100 juta. Tuan Jing, kukatakan padamu, ini bukan tentang uang. Lalu 500 juta. Asal kau setuju, 500 juta ini semua milikmu. 500 juta. Ini, Maksudmu 500 juta The film tidak was cukup. Kalau begitu jadikan 1 translated miliar. and narrated Tidak. by M. Tuan Media. Jing, maksudku adalah, lihat, bisakah aku menjadi modelmu? Kau. Peragaan busana. Nan Rongsui. Aku gak lihat. Model-model grup Rongsui. Kau. Sudah menemukannya belum? Grup Rongsu. Li Tuan, anggota keluarga Li. Mereka bahkan belum mempekerjakan model apapun. Grup Rongshu ini. Jelas-jelas mereka nggak peduli sama kalian semua. Mereka bahkan nggak memajang model fashion apapun. Perusahaan kecil Yun Cheng. Siang Tua, anggota keluarga Xiang. Mereka berani tidak menghormati kita seperti ini. Ini benar-benar keterlaluan. Semuanya. Selanjutnya akan kupresentasikan. Pakaian yang didesain oleh keluarga Wang kami. Pasti akan memuaskan kalian semua. Kau cukup perseptif. Nah, kita lihat nanti bagaimana kau melakukannya. Tampillah dengan baik. Tidak berguna. Jiang Fan. Jiang Fang, kau jangan sampai mendapat masalah. Kurasa si tolol ini. Mungkin tahu kau bakal jatuh. Makanya dia kabur. Hahaha. Tuan Muda Wang emang jago. Semuanya ada di dalam rencana Tuan Muda Wang. Nan Rongsui. Para pemegang sahammu sudah menarik investasinya dan datang ke sisiku. Berlututlah dan minta maaf padaku yang benar. Aku mungkin mengingat kau dulu. Tunanganku. Mau membantumu. Wang Shaohua, jangan keterlaluan. Peragaan busana tanpa model. Sehebat apapun desain bajunya. Percuma saja. Investasi dari keluarga bangsawan Didu ini adalah milikku. Bajingan keji. Semuanya. Peragaan busana tahun ini dimulai sekarang. Selanjutnya adalah model dari grup Rongsui untuk memamerkan busana mereka. Nona Nan Kaizu, bolehkah saya bertanya apakah perusahaan Anda belum menyiapkan modal atau pakaian? Ini, Siapa bilang grup Rongshu tidak punya siapa-siapa?
Selanjutnya, sambutlah model grup Rongsui di atas panggung. Mana mungkin jadi miliknya? Direktur Huang sebagai model paling terkenal di Yunchen. Tak ada yang bisa mengungguli kualitasnya kan? Tanpa diduga, grup Rongsu benar-benar mengundang Direktur Huan untuk menjadi model mereka. Sungguh bijaksana. Sepertinya, juara peragaan busana ini adalah milik grup Rongsu. Kalian semua, grup Roxo ini cuma perusahaan Udik. Mereka cuma beruntung bisa mengundang Direktur Huang sebagai model. Mereka nggak punya model lain. Siapa bilang kita tidak punya model lain? The film was translated and narrated by M Media. Kok orang-orangku bisa ada di sana? Ada apa ini? Berdasarkan suara yang saya umumkan, pemenang peragaan busana ini adalah grup Roxue. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Apa maksudmu? Aku keluar duit banyak banget. Milih modelmu, dan kau malah biarin dua orang tolol ini jalan di panggung? Dengan puluhan juta yang kau berikan padaku. Biar ku bilang, Tuan Jing ini adalah seseorang yang tidak mampu kau sakiti. Kusarankan kau minta maaf dan segera keluar dari sini. Mustahil. Dia cuma kawak simpanan. Banci kalem, mana mungkin dia punya 1 miliar. Nanrong Zui. Biar ku bilang. Tanpa aku, grup Roxue. Tamat riwayatnya. Apa hubungannya grup Rongsu denganmu? Presentasi grup Rongsu sangat bagus. Keluarga Kekaisaran Liku berinvestasi. Keluarga Zhang kami juga berinvestasi. Bagus. Selamat Jianfan, menyelesaikan tahap ketiga, misi posisi abadi dewa kekayaan. Langkah selanjutnya, jumlah pengeluaran hancur kritis. Silakan belanjakan 2 miliar dalam 10 hari. 2 miliar telah disetorkan ke rekening bankmu. Waktunya semakin singkat, tetapi jumlah pengeluaran terus meningkat drastis. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Apa? Kau bilang Faseladon berurat emas telah muncul kembali. Ruang konferensi lelang. Ayah, kudengar kau bilang Faseladon berurat emas kesayangan ibuku ada di pelelangan ini. Benarkah? Benarkah? Nanrong Li, kepala keluarga Nanrong. Memang, harta karun ini memiliki banyak barang palsu di pasaran, sehingga sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Aku ingin tahu apakah yang ini asli atau palsu. Paman Nanrong, jangan khawatir. Zugan, putra sulung keluarga Su. Kurasa ini putrimu. Nanrong Zui. Sungguh cantik jelita. Sampai ikan tenggelam dan angsa jatuh dari langit. Lamaran ini, aku terima. Lamaran pernikahan? Lamaran pernikahan apa? Ini juga keinginan ibumu. Saat beliau wafat, siapapun yang menemukan Faseladon berurat emas akan kujodohkan denganmu. Apa? Aku tidak setuju. Zuel, jangan khawatir. Tuan Tan Pakar penilai barang antik. adalah seorang ahli penilaian. Saya membayar mahal untuk mengundangnya. Dikatakan bahwa dia telah menilai lebih dari 1000 barang antik di bidang ini. Hari ini, jika Faseladon berurat emas terautentikasi, saya tidak akan tanggung-tanggung untuk mendapatkannya. Permisi, Paman. Maaf saya lancang, tapi saya bisa berjanji bahwa Faseladon berurat emas ini hanya kontribusi saya untuk hadiah pertunangan kami untuk keluarga Nanrong, asal Paman setuju dengan pernikahan saya dengan Zuel. Saat itu, Zugan, kau bilang lelangnya bahkan belum dimulai.
Dan kau sudah sangat bersemangat membicarakan pernikahan. Jika kau benar-benar mencintainya, apa kau ingin menikahinya, atau hanya ingin tidur dengannya? Kamu ngapain? Berani-beraninya kau bicara omong kosong di sini. Suga, biar aku perkenalkan. Pacarku, Jiang Fang. Jiang Fang. Jadi kamu orang bodoh yang ceweknya. Dicuri sama keluarga Wang, satpam idiot. Apel. Kamu juga ngerti tentang barang antik. Apakah aku paham barang antik atau tidak, itu tidak penting. Aku punya uang. Rencanaku adalah membeli semuanya di pelelangan hari ini. Semuanya. Hahaha. Beli semuanya. Beli apa semuanya? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Keluarga Zhu yang remeh. Di mata Jiang Fang ini, bahkan tidak layak disebut. Kodok nganga ambisi di luar kemampuanmu. Gede banget omongannya. Bocah. Jangan kepedean. Kalau gue gak bikin lo kehilangan segalanya hari ini, nama gue bukan Su. Rugi Giel? Baguslah, aku tidak bisa meminta lebih. Kamu. Rumah lelang. Semuanya. Yafei, dari perusahaan perdagangan 9 naga. Perusahaan perdagangan 9 naga kami, lelang, akan segera dimulai. Sahabat muda. Barusan. Kau mempermalukan Tuan Muda Zhu. Tunggu sebentar. Dia pasti takkan membiarkanmu begitu saja. Jangan khawatir, Paman. Di pelelangan, penawar tertinggi yang menang. Dalam hal ini, aku cukup percaya diri. Tapi, Jiang Fang, Sugang punya ahli bersamanya. Yakin kau bisa menangani ini? Apa memahami barang antik benar-benar sepenting itu? Harap sajikan barang pertama. Ini adalah barang lelang pertama perusahaan perdagangan 9 naga kami. Barang lelang pertama, sepotong giok hitam, yang dibuat dengan ahli, halus dan lembut. Pemakaian yang lama, bahkan dapat meningkatkan kesehatan dan menjaga keremajaan. Harga awal, 1 juta. Setiap kenaikan, tidak boleh kurang dari 100.000. Gak buruk juga beli giok ini. Terus kasih ke Xiao Xue. 10 juta. Tuan Muda Chu benar-benar kaya. Menawar 10 juta. Adakah tawaran lain? 20 juta. Jiang Fang, kau benar-benar akan menyinggung Tuan Muda Su. Demi aku. Sobat muda, keluarga Zhu adalah pemain besar dalam industri barang antik ibu kota kekaisaran. Kalau kamu bertindak sembrono begini, takutnya bahkan keluarga Nandong gak bakal bisa lindungi kamu. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Besar. Tapi, aku benar-benar tidak takut. Anda. Dasar goblok. Berani-beraninya kau rebut ini dariku. Kau cari mati? Ada apa, Tuan Zhu? Jangan bilang kau bangkrut. Mau mengancam Turgiel? Omong kosong. Apa aku The kehabisan film duit was lagi? translated 30 juta. and narrated 40 by juta. M Media. Tahun. Haha. Tuan Zhu, masih ada fasladan berlapis emas yang akan datang. Harta karun seperti itu, gak perlu repot-repot sama bocah itu. Deal pinta ini sudah melebihi nilai aslinya. Biarkan dia dulu. Tunggu saja nanti. Akan kubuat dia membayar. Tuan ini menawar 40 juta. 40 juta sekali. 40 juta 2 kali. 40 juta 3 kali. Terjual. 40 juta. $40 juta ini, giok tinta bukan apa-apa. Nona Zhu, ini milikmu. Saya. Giok tinta 40 juta. Ku bilang mau ku berikan, dan kulakukan. Anak muda ini benar-benar suka hambur-hamburkan uang. Gue penasaran, keluarga terpandang mana? Asal-usul Tuan Muda Jin ini, belum pernah dengar namanya sebelumnya. Maman, dengan taipan kelas atas di sini, kurasa hari ini, barang yang kita incar, bakal zone. Omong kosong. Taipan kelas atas apa? Dia itu idiot. Satpam. Rendahan. Nah, 40 juta? Kau pikir kau bisa keluarin duit sebanyak itu? Harus. Ya. Anak muda, kamu nggak boleh pakai un hasil dari payah Zhu buat foya-foya Ayah, begini. apa yang kau bicarakan? Jiang Fang sebelumnya, untuk membantuku memenangkan tawaran, mengeluarkan 1 miliar, hanya 40 juta, baginya, bukan apa-apa. 1 miliar. Iya, Dia luar biasa. Baiklah. Aku mau bukti dana. Ada keberatan, Paman? Keluargaku
Zhu terkenal di seluruh ibu kota kekaisaran sebagai keluarga terhormat. Bahkan aku, Zugan, gak berani. Foya-foya begitu. Putrimu bawa si tolol ini ke sini. Dia berani-beraninya nawar 40 juta untuk beli giok tinta ini. Kau benar-benar anggap uang bukan apa-apa. Paman, aku mungkin tidak tahu banyak tentang menilai harta karun, tapi uang, aku benar-benar memilikinya. Gampang ngomong. Anak muda. Di dunia barang antik. Amali banget kalau menyombongkan diri. Kakek tua ini sudah berkecimpung di bisnis ini. Selama beberapa dekade. Sudah lihat ratusan, bahkan ribuan orang kaya. Tapi kakek belum pernah dengar ada yang bermarga Jian. Hanya karena kau belum melihatnya bukan berarti itu tidak ada. Kau cukup bodoh kalau begitu. Berani sekali kau, dasar bedeba, Tuan Muda Zhu. Saya memberanikan diri meminta Tuan Muda Zhu untuk turun tangan dan menghukum orang gila ini. Baiklah. Ada yang datang. Verifikasi dana. Cek aja, nanti ketahuan kaya atau miskin. Verifikasi berhasil. Tuan Muda Zhu, kartu Anda. Orang yang benar-benar hebat, kemanapun dia pergi. Punya kekuatan sejati, gak kayak orang-orang tertentu. Harga diri. Gengsi, lebih penting dari segalanya. Kantong kosong. Tapi sok jaga image. Kau, Betul. Kaya apa enggak? Gak perlu banyak bacot. Temperamen dan pembawaan langsung kelihatan, kok. Gak kayak orang-orang. Begitu datang, orangnya udah miskin banget. Tuan Jing, The film was translated apakah Anda bersedia and menunjukkan narrated by kartu bank Anda? M-Media. Biar kami verifikasi dananya. Kalian berdua, tua dan muda, menyanyikan lagu yang sama, pertunjukan yang cukup bagus. Verifikasi boleh saja, tapi memverifikasi hanya karena kau mengatakannya. Bukankah itu membuatku kehilangan muka? Bagaimana jika aku lulus? Jika verifikasi Anda berhasil, barang lelang pertama kami akan dikirimkan sesuai janji. Sebagai tambahan, kami juga akan menghadiahi Anda kartu VIP tertinggi, Kamar Dagang Kowloon. Untuk semua tempat usaha di bawah Kamar Dagang Kowloon, batas pengeluaran Anda adalah 100 juta. Cukup. Aku bahkan tidak bisa menghabiskan semua uang ini. Jangan berani-berani memberiku lebih banyak uang. Bahkan sekarang, anak muda Jiang tetap tenang dan kalem. Mungkinkah dia benar-benar punya backing? Baiklah. Kalau begitu, buktikan. Bocah tengil. Kalau kamu memang bisa menghasilkan uangnya, gue bakal sungkem sama lo. Baiklah. Jadi, sepakat. Verifikasi berhasil. Tuan Muda Jing, kartu Anda. Kau bilang jika aku lulus verifikasi, kau akan berlutut dan bersujud padaku. Apa maksudmu? Dasar goblok, berani-beraninya kau mengejekku. Kau cari mati. Tuan Muda Chu, kami memperlakukan semua tamu dengan hormat. Kalau mau mengamuk, silakan di tempat lain. Di wilayah Kamar Dagang Kowloon ini, kesombongan keluarga Chu Anda tidak berlaku. Gak salah nih, Tuan Muda keluarga Zhu, selama bertahun-tahun. Dia udah biasa berlagak semena-mena di ibu kota kekaisaran. Sekarang lihat, dia ketemu tandingannya. Bagaimana kalau begini, Tuan Muda Zhu, kau berlutut dan bersujud padaku sekarang, dan kita akan menganggap masalah ini selesai. Gue kepalaku copot. Siapa yang tahu kamu punya duit apa enggak? Kamu ngeluarin kartu ban dari kantongmu. Bukan berarti itu punya kamu. Mungkin sebelum masuk ke tempat acara, Nanrong Zue memberikannya padamu. Jangan bicara omong kosong. Dia hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Kayaknya, si Jian ini, beneran jangan dinilai dari penampilannya. Oh, jangan ketipu sama bocah ini. Ketipu. Bocah, apa lo beneran gak tahu gimana nulis kata mati? Saya. Cukup. Di wilayah persekutuan 9 naga gue, bukan tempatnya keluarga Cilo bertingkah. Ya Fei, berani kamu mukul aku? Apa? Keluarga Chu gue nggak boleh disentuh? Kalau berani macam-macam lagi, mengganggu ketertiban tempat ini, gue nggak cuma bakal mukul lo, tapi juga bakal gue usir. Mulai sekarang, gue bakal putuskan semua urusan bisnis dengan keluarga Fu lo. Gue tantang lo, coba aja. Kamu. Baiklah. Sialan. Bukannya kamu cuma cowok cakep yang ngandelin perempuan buat hidup? Kita lihat saja nanti. Gue bawa beberapa ratus juta hari ini. Gue bakal lawan lo hari ini. Apa kau tidak menginginkan Fasladon berurat emas? Jiang Fang, apa yang harus kita lakukan? Pelangan berikutnya mungkin tidak akan berjalan lancar. Jangan khawatir.
Soal menghabiskan uang, aku tidak takut padanya. Lihat saja, hari ini, vas ladon berurat emas ini akan menjadi milikmu. Tenang. Pergi. Silakan hadirkan barang lelang kedua. Lukisan pemandangan ini adalah mahakarya dari 2000 tahun yang lalu yang diwariskan hingga hari ini. Lukisan pemandangan semesta. Harga awal 10 juta. Lukisan lanskap semesta ini, asli apa palsu? Seni lukis yang luar biasa. Di atasnya, ada cap dari pelukis istana dan para maestro dari berbagai dinasti. Teksturnya juga cocok. Kayaknya ini barang asli. Kalau lukisan ini asli, harganya bisa naik berkali-kali lipat. Lukisan lanskap semesta ini, keluarga Zugue harus memilikinya. Gue tawar 50 juta. Aku tawar. The film was 100 translated juta. and narrated by M Media. Bocah, apa kau tidak mendengarku? Ku bilang keluarga Zuku harus memilikinya. Tuan Muda Zu ingin Anda menaikkan harganya. Sialan. Setelah lelang, keluarga Zugue bakal bikin lo. Berharap lo mati. Saya tawar 300 juta. 400 juta. Jiang, sudah selesai? Lelang ini dimenangkan penawar tertinggi. Kalau kau menginginkannya, naikkan harganya. Bukankah itu saja? Saya. Tuan Muda Zu, tenang. Jangan terpancing. Provokasi mereka, 400 juta. Sudah melebihi nilai asli lukisan pemandangan ini. Kalau kita terus teriak-teriak begini, nanti vas-vas ladon berurat emas. Saya khawatir. Baiklah. Lukisan ini milikmu. Atau lebih tepatnya, ini hadiah untukmu. Tidak. Kau mendapatkan ini. Aku tidak menerima hadiah tanpa jasa. Barang ketiga hari ini adalah vas ladon berurat emas kuno ini. Ini, apa ini asli? Mereka beneran nemu vas ladon berurat emas. Vas ladon berurat emas ini karena nilai historisnya banyak yang ada. Para empu dari setiap dinasti telah membuat tiruannya. Jadi, apakah vas porselen biru putih berlapis emas ini benar-benar asli? Terserah masing-masing dari kalian untuk menilainya. Akhirnya giliranku bersinar. Jiang Fang, lo tajir kan? Memang kenapa kalau iya? Kau tidak tahu cara menilai harta karun. Gak tahu cara menilai harta karun. Gimana bisa memenangkan hati sang dewi? Paman Li. Aku ingat paman bilang, siapapun yang menemukan vas porselen biru putih berlapis emas bisa menikahi Xiao Xue, kan? Selama vas porselen biru putih berlapis emas ini asli, saya bisa putuskan pernikahan ini. Saya setuju dengan pernikahan ini. Ayah, aku belum setuju. Silakan nilai sendiri. Tuan Tang. Nah, ini asli atau palsu? Tuan Muda Zu, vas ini palsu. Apa? Palsu? Kalau begitu, pernikahan ini. Jangan khawatir, Tuan Muda Zu. Ya, masih ada aja yang nggak bisa bedain asli sama palsu. Aku tawar 10 juta. Aku tawar 100 juta. Tuan Muda Jian telah menawar berturut-turut. Sejauh ini menghabiskan 500 juta. Sungguh boros. Memang, sepertinya Tuan Muda Jing bertekad untuk mendapatkan vas porselen biru putih berlapis emas ini. Tuan Muda Chu, sepertinya Anda akan kalah lagi hari ini. 300 juta. Jiang Fang, aku bisa mengalah padamu dalam hal lain. Tapi kali ini, aku hanya bisa bilang maaf. Terserah. Itu hanya membantuku menyelesaikan misi menghabiskan uangku, Tuan Muda Zu. Bersaing dengan Dewa Uang. Betapa bodohnya. 600 juta. 600 juta sekali. 600 juta dua kali. Ada yang menawar lagi. 700 juta. Tuan Muda The Jing film menawar was 700 juta. translated and Ada tawaran lain? narrated by M Media. Aku Al-Eng. Jika ini asli, ini harta karun nasional. 800 juta. 1 miliar. Menegangkan. Benar-benar mendebarkan.
Saya tawar 1 miliar. Bagaimana, Jiang Fang? Masih mau ikut? Hanya 1 miliar, dan kau berani menyombong. Aku tawar 1 miliar. 1 miliar. Baiklah. Jiang Fang, sungguh mengesankan. Nona Yafei, apa yang kita tunggu? Tidak ada orang lain yang menawar. Tuan muda Jiang kita telah mengajukan tawarannya. Siapa yang berani menaikkannya? Ketuk palunya. Tuan Jingfeng menawar 1 miliar 500 juta. 1 miliar 500 juta sekali. 1 miliar 500 juta 2 kali. 1 miliar 500 juta 3 kali. Terjual. Selamat, Tuan Jingfeng telah memenangkan barang paling berharga di lelang ini. Vas porselen biru putih berlapis emas. Tunggu sebentar. Vas seladan berpola emas ini palsu. Palsu. Benda ini bukan pusaka sama sekali. Benda unik berusia 2000 tahun ini adalah tiruan modern. Tidak lebih dari 1 abad. Paling banter. Gak worth lebih dari 1 juta. Jiang Fang, kita kena jebakan. Tuan Tang sudah bilang itu palsu. Sepertinya memang palsu. Jiang Fang, ini palsu. Kenapa kita tidak melupakannya saja? Apa? Kau pikir perusahaan dagang 9 naga itu apa? Sudahlah, nyerah aja. Keluarga Zhu kami bahkan tidak punya muka seperti itu. Apa itu keluargamu, Nanrong? Udahlah. Tutup penawarannya, biarin gak laku. Sesuai aturan perusahaan perdagangan 9 naga, kamu harus bayar denda 10 kali lipat. Itu 15 miliar. Keluarga Nanrong mampu bayar. Punya duit. Apa? 15 miliar? Keluarga Nanrong kita tamat. Jangan khawatir. Aku ambil. Aku mampu bayar segitu. Tuan muda Jiang benar-benar kaya. Palsu. Dan kau rela menghabiskan 15 miliar? Luar biasa, sungguh luar biasa. Sobat Tian. Tahu ada macan di gunung. Tapi tetap jalan terus. Saya salut sama semangatmu. Salut. Bye-bye. Jadi bagaimana kalau itu palsu? Saat aku membeli barang, aku tak pernah peduli asli atau palsu. Dia tahu itu palsu. Tuan muda Jiang ini masih menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Apa kepalanya ada yang salah? Ini jelas Tuan Muda Chu yang rencanain jebakan buat Tuan Muda Jiing. Sekarang Tuan Muda Jiing kayak orang bisu makan buah si malakama. Dia nggak bisa ngungkapin penderitaannya. 15 miliar. Itu bukan 15 dolar. Tuan muda Jiang ini masih terlalu muda. Oh, benar-benar. Kau tidak peduli apakah itu asli atau palsu. Kalau begitu bayar 15 miliar. Langsung rugi 100 kali lipat. Rugi 100 kali lipat. Hahaha. Tuan muda Zhu. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Apa? Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang tidak bisa membeli apa yang kuinginkan. Tuan muda Jiang ini menghabiskan 15 miliar. Dia pasti gila. Ya, nggak ada yang bakal senang setelah ditipu. Orang rendahan mak itu. Dia berkelas. Dikasih stimulus dikit. Langsung ngomong ngawur. Tuan Muda Jiing, aturan lelangnya. Kesepakatan tetaplah kesepakatan. Tolong jaga sikapmu. Tenang saja. Aku bilang 15 miliar ya 15 miliar. Aku takkan memberi perusahaan dagang 9 naga milikmu. Masalah apapun. Tuan muda Zhu, ingat apa yang kukatakan. Vas ini. Kalau aku senang. Harganya 15 miliar. Kalau aku tak senang. Kau pecahkan saja. Bagaimana? Aku habiskan 15 miliar cuma untuk dengar suara. Tuan muda Zhu tidak senang. Aneh. Logikanya aku seharusnya sudah menghabiskan 2 miliar. The film Kenapa was tidak ada notifikasi? translated and Lalu, narrated apa by itu? M Media. Di dalam botol ini, bagaimana bisa ada vas seladon berlapis emas? Mungkinkah? Ini vas selada berlapis emas asli. Di dalam botol palsu ini. Gak mungkin. Bocah ini cuma kebetulan nemu. Mana mungkin David yang asli? Presiden Wang dari Kamar Dagang 9 Naga telah tiba. Presiden Wang. Pak Bapak datang sendiri. Wang Shenghai, Presiden Kamar Dagang Jiulong. Nilai vas selada berlapis emas ini. Kita semua, para tetua, tahu. Tentu saja, aku harus datang dan mengaguminya. Ini. Bagaimana? Bisa vas selada berlapis emas milikmu ini? Palsu. Tidak, ini.
Fast ladang berlapis emas ini. Teksturnya alami banget. Ini juga buatan seorang maestro. Pola emasnya bertata rapi. Ini asli. Fast ladang berlapis emas asli. Sampam yang dipilih oleh orang tak berguna. Bagaimana mungkin itu asli? Coba Bapak lihat lagi. Saya Presiden Kamar Dagang 9 Naga. Saya sudah melihat barang antik yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah pengawasan saya. Saya tidak pernah salah menilai. Kau berani meragukan saya. Dan fast ladang berlapis emas ini. Nilai pasarnya setidaknya 2 miliar. 2 miliar. Inilah barang palsu yang kau bicarakan. Bernilai 2 miliar. Lebih berharga dari hidupmu. Kau tahu. Ini adalah keluarga Su dari Jing Cheng. Mereka takkan terganggu. Hanya dengan 2 miliar. Bokar, kau mati. Tunggu saja kau. Tuan Muda Su, jangan pergi dulu. Kau belum sungkem padaku. Ini keinginan terakhirmu ibumu. Tidak, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Aku pacarmu. Terimalah. Selamat telah berhasil menghabiskan 2 miliar. Memulai tugas tingkat selanjutnya. Silakan habiskan. 5 miliar dalam 7 hari. 5 miliar dikreditkan ke kartu bank. Dapat barang ini. Bukankah keluarga Nandrom bakal taman? Villa keluarga Namro. Ayah, ada apa? Jianfan, meskipun kau punya uang, tapi keluarga Su ini memiliki hubungan yang rumit dan latar belakang yang kuat. Aku khawatir di masa depan, putriku dan kau akan menghadapi balas dendam keluarga Su. Belum tentu. Karena adik kecil ini bisa menemukan bahwa fast ladang berlapis emas asli tersembunyi di dalam yang palsu dan juga bisa menemukan begitu banyak barang bagus. Kupikir kemampuan penilaian barang antikmu luar biasa. Presiden Wang, Anda terlalu baik. Sekarang, keluarga Su mengincar adik kecil ini. Aku ingin tahu, anak muda, apakah kau bersedia bekerja untuk perusahaan dagang 9 nagaku? Jianfang benar, bergabung dengan perusahaan perdagangan 9 naga adalah kesempatan yang luar biasa. Jadi, aku akan memberimu waktu untuk mempertimbangkannya. Ini, kartu namaku. Jika kau punya kebutuhan, jangan ragu untuk menghubungiku kapan saja. Ini pertama kalinya, Presiden Wang memberikan kartunya kepada siapapun. Aku menghargai kebaikan Presiden Wang, tapi aku masih ingin memulai perusahaanku sendiri. Benar. Tuan Jiang ini punya sumber keuangan sendiri dan idenya sendiri. Itu sangat normal. Namun, dalam beberapa hari ke depan, akan ada konferensi pendanaan. Kusarankan kau pergi dan melihatnya. Terima kasih atas informasinya, Presiden Wang. Villa keluarga Su. Ada apa di sini? Suruhan kepala keluarga Su. Sebagai pewaris keluarga Su, bagaimana bisa kau begitu kurang ajar? Ayah, si brengsek itu berani mencuri wanitaku, mengandalkan perusahaan dagang 9 naga. Dia juga membuatku kehilangan harta karun senilai 2 miliar. Aku tak bisa menelan ini. Dalam 2 hari, ada konferensi pendanaan. Selama kita berinvestasi di perusahaan makanan itu dan mendapatkan saham terbesar, keluarga Su kita akan naik derajat. Saat itu, perusahaan perdagangan 9 naga tak akan lebih dari semut di bawah telapak kaki kita. Bagus sekali, Ayah. Saat itu, aku akan membuat mereka berlutut di hadapanku, memohon untuk mati. Aula konferensi penggalangan dana. Aku tak menyangka orang bodoh sepertimu muncul di pameran investasi. Untuk apa kau kesini? Mempermalukan dirimu sendiri? Ada apa ini? Taruhan kita yang terakhir belum selesai, dan kau bergegas ke sini untuk sungkem padaku. Kau hanya mengandalkan Presiden perusahaan dagang 9 naga, tapi Presiden Wang untuk mendukungmu benar-benar sudah tua dan pikun. Dia benar-benar membela idiot sepertimu. Zukan, bukankah ayahmu mengajarimu cara menghormati orang yang lebih tua? Presiden Wang, jika kau akan membela idiot ini, kau akan menyesalinya, cepat atau lambat. Idiot. Kalau dia idiot, kau apa? Kalah darinya? Sampah, sepertinya tak bisa dibandingkan dengan putraku, Tetua Su. Apakah ini anak baik yang kau besarkan, Presiden Wang?
Jian Feng itu cuma beruntung. Dengan sedikit keberuntungan, dia nyaris tak bisa masuk ke kalangan atas. Dia tak lebih dari belato. Dia tak pantas mendapatkan perlakuan seperti ini darimu. Aku telah berkelana jauh selama bertahun-tahun. Aku tak pernah salah menilai orang. Setelah pertemuan investor hari ini, aku akan memastikan kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Di bawahku, The film wanitamu, was Dinodai. translated Kau. and narrated by M Media. Aku akan membuatmu membayar apa yang kau katakan hari ini. Kalau begitu, mari kita adakan kompetisi di pameran. Selamat datang semuanya di konferensi pendanaan. Saya, pembawa acara konferensi ini, Li Jiayan, penanggung jawab grup Ruthless Corp. dan juga Kepala Ruthless Corp. Saya nyatakan, konferensi pendanaan ini resmi dibuka. Sebelum kita mulai, saya punya pengumuman. Angka penjualan Ruthless Corp kita secara nasional telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Tak kusangka, penjualan Ruthless Corp lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ya, selama kita memanfaatkan kesempatan ini dan membeli saham Ruthless Corp, dividennya saja cukup untuk kita hidup seumur hidup. Selama aku menjadi pemegang saham terbesar Ruthless Corp, maka lupakan kamar dagang 9 naga. Bahkan 4 keluarga besar ibu kota kekaisaran harus memberi tempat bagi keluarga Zuko, sebuah tempat. Jiang Fang, haruskah kita berinvestasi di korporasi Ruthless? Misi hambur uang kali ini mengharuskan kita menghabiskan 5 miliar. Jika aku menginvestasikan semuanya di perusahaan kejam, aku yakin akan menjadi pemegang saham terbesar. Tapi kemudian, misi hambur uang selanjutnya akan sulit. Mungkin akan ada peluang lebih baik nanti. Kita lihat saja nanti. Kurasa kau baru saja kehabisan uang. Dan hanya di sini, di pertemuan investor ini, untuk pamer. Konyol sekali. Apa katamu? Baiklah semuanya. Sekarang saya punya pengumuman. Saya ingin memberi kalian sedikit keuntungan. Harga saham individual Ruthless Corp kita dan harga komoditas hanya akan naik 79%. Saham Ruthless Corp sudah mahal dan sekarang naik lagi 79%. Siapa yang mampu? Harga sahamnya terlalu tinggi. Kami protes. Hei Kal, jangan bicara omong kosong. Bagaimana bisa mahal? Ruthless Corp kita dalam beberapa tahun terakhir hanya naik 79%. Keadaan Ruthless Corp sedang sulit. Saya memperhatikan beberapa tahun terakhir ini, dan saya tahu betapa sulitnya bagi kita. Aku paling tahu betapa sulitnya. Sudah bertahun-tahun, kalian semua harus merenungkan diri. Apakah gajimu naik? Apakah kau sudah bekerja keras? Ya, keluarga Zuko sangat luas dan kaya. Tak peduli seberapa banyak korporasi Ruthless menaikkan harganya, kami akan mengambil semuanya. Seperti yang diharapkan dari keluarga ibu kota kekaisaran, Bos Zu benar-benar kaya raya. Ya, keluarga Zu akan menjadi pemegang saham terbesar grup Ruthless Corp. Melambung tinggi. Keduanya adalah semuanya. Saya, Shukhei, Silche, penanggung jawab grup Jiankang. dan saya, Simaer, penanggung jawab grup Jiankang. Bukankah mereka berdua orang-orang cerdas? kami berdua adalah kepala grup Jiankang. Produk makanan grup Jiankang kami bersih dan higienis, mutlak yang terbaik untuk investasi Anda. Meskipun perusahaan kami saat ini dalam phase merugi, ya, selama kita punya, kami berdua saudara yang memimpin. Bagi Anda semua yang hadir, menjadi orang terkaya di dunia hanyalah masalah waktu. Luar biasa. Bukankah mereka berdua jelas-jelas sepasang ahli strategi brilian? Kalau ada yang percaya itu, berarti mereka mudah ditipu. Oi, aku ingat sekarang, mereka berdua idiot. Keduanya, sebelumnya, adalah tuan muda dari keluarga Sima dan Shuk, tuan muda. Tapi sejak mereka memulai bisnis, miliaran aset keluarga mereka telah hilang semua. Miliaran aset keluarga hilang semua. Siapa yang berani berinvestasi? Bukankah itu cari mati? Dulu, keluarga mereka adalah keluarga terbesar di ibu kota kekaisaran. Kekayaan sebesar itu, dan mereka kehilangan semuanya. Mereka memang luar biasa, ya. Kukira, mereka orang yang cakap. Ternyata mereka hanya orang bodoh. Usir kedua idiot ini dari sini. Siapa yang mau berinvestasi pada kedua pembawa sial ini? Kalau tidak berinvestasi, jangan pukul kami. Kami akan pergi. Baiklah, saudara Shuk, mereka sepertinya bukan mitra ideal kita. Ayo pergi. Tunggu. Aku akan berinvestasi di proyek ini.
Jiang Fang, kau gila, semua proyek mereka merugi. Idiot dipasangkan dengan orang bodoh. Kalian cukup cocok. Sayang sekali, kau bahkan tidak mengerti investasi. Ya, sungguh. Orang bodoh yang mendapat keberuntungan dan menyentuh udara langkah kelas atas ditakdirkan untuk tak pernah lepas dari identitas kelas rendahanmu dan perspektifmu. Tuan Jian, ini investasi yang pasti rugi. Apa kau sudah memikirkannya matang-matang? Aku yakin, aku ingin berinvestasi di grup Jian Kang. Presiden Wang benar-benar salah menilai kali ini. Sekarang bahkan para idiot ini pantas mendapatkan perhatianmu. Ya, beberapa orang bodoh tingkat rendah dibandingkan dengan kita para elit kelas atas ibu kota kekaisaran. Mereka bukan tandingan kita. Dermawan. Dia adalah pahlawan kita. Dermawan, kau begitu percaya padaku. Kita berdua, saudara. Kita berdua, saudara. Akan menjadikanmu orang terkaya di dunia. Jian Fang, belum dengar tentang dua orang bodoh ini? Semua yang mereka lakukan merugi. Dan mereka punya banyak hutang. Oh iya, aku hampir lupa kalau kau tidak menyebutkannya. Jadi kita harus cepat, Dan. Berapa banyak uang yang masih dimiliki perusahaanmu utang? Proyek ini, aku yang bertanggung jawab penuh atasnya. Jian Fang, sudah kubilang untuk melupakan investasinya. Siapa suruh kau bayar hutangnya? Kukira, kau ingin aku melunasi utangnya dulu, sebelum memulai proyek. Ini lucu sekali. Mereka benar-benar sekelompok idiot. Ya, bahkan keluarga 100 miliar pun kehilangan uang. Berapa banyak uang yang bisa kau idiot, dapatkan? Cantik. Lihat pacar. Idiotmu itu. Kau lebih baik bersamaku. Setelah keluarga Zhu kita naik ke puncak, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Dasar keji. Jangan sentuh aku. Beraninya kau memukulku. Kau benar-benar cari gara-gara. Setelah si tolol ini bangkrut, gue bakal bikin lo mohon-mohon sama gue. Siapa bilang aku bangkrut? Apa kau gila? Apa kau tahu berapa banyak hutang grup Jian Kang? 15 miliar. Bisakah kau mendapatkan 15 miliar lagi? Ya, cuma idiot dengan sedikit aset. Semua orang di sini adalah icon bisnis atau dari keluarga kaya. Kau cuma kunang-kunang. Bagaimana kau bisa bersaing dengan rembulan kita yang bersinar? Hai. Kau terus bicara tentang keluarga kaya dan betapa kayanya mereka. Baiklah, hari ini aku akan membiarkan kalian bocah imbusan melihat apa artinya orang kaya sejati. Kau pikir kau pantas menyebut dirimu seorang sultan? Keluargaku, Zhu akan investasi 500 juta. Di grup Henghu, 500 juta. Keluarga Zhu benar-benar totalitas. Satu investasi itu setara dengan seluruh kekayaan keluarga biasa. Ya, kekayaan keluarga Zhu yang dikumpulkan selama puluhan generasi tak tertandingi. Kita harus mengikuti investasi keluarga Zhu. Dividennya saja akan cukup untuk seumur hidup. Aku akan investasi 100 ribu. Aku akan investasi 200 ribu. Saya akan investasi 1 juta. Sekarang, total investasi grup Henghu telah mencapai 15 miliar. Lihat idiot, kita sudah investasi 15 miliar. Uang ini, kau mungkin tak akan melihat jumlah sebanyak ini seumur hidupmu. Belum pernah melihatnya. Bagaimana? Keluarga musuh sekarang harus bergantung pada orang lain untuk sisa investasi. Sip, elo dibanding Jiang Fang masih butuh orang buat bantuin elo. Ini nggak adil. Adil, jaringan dan pengaruh keluarga Zuku di seluruh ibu kota kekaisaran dan kota awal diketahui semua orang. Cuma kau berani melawan keluarga Zuku. Nah, mengakui kesalahanmu sekarang masih mungkin. Jangan tunggu sampai setelah investasi selesai dan tangan serta kakimu patah untuk memohon ampun. Cuma dua orang bodoh yang mengandalkan orang lain untuk investasi. Kau benar-benar berpikir itu uangmu sendiri. Kau, Ayah, dia hanya tak mau kehilangan muka dan ingin melakukan usaha terakhir. Cuma 15 miliar. Kau sungguh berpikir aku tak bisa mendapatkannya? 15 miliar adalah seluruh kekayaan beberapa keluarga di ibu kota kekaisaran. Kau sendiri, bagaimana bisa mendapatkannya? anak muda, kau tak takut menyombongkan diri dan menggigit lidahmu. Cuma bocah manis sepertimu. Akan kulihat bagaimana kau mendapatkan 15 miliar. Tuan Muda Chu, kalau soal uang, bagaimana mungkin si tolol ini bisa dibandingkan denganmu? Tuan Muda Zhu, apa yang perlu dibicarakan dengan orang miskin seperti ini? Kenapa tidak? Biar aku yang urus dia untukmu. Sekelompok orang bodoh yang menilai buku dari sampulnya. Aku tawar 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar, mana mungkin kau? Mustahil. Dia pasti menggertak. Orang miskin sepertinya, bagaimana mungkin punya 2 miliar? Idiot, kau berani menipu kami. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Zhu. Jiang Fan, kau berani menyentuh orang-orang keluarga Zhu. Apa kau bosan hidup? Bagaimana jika dia ingin menyentuhku? Apa aku tak boleh melawan?
Keluarga Su menghajarmu itu keberuntunganmu. Jangan kufur nikmat. Karena kau pikir aku tak punya uang. Mari kita lihat apakah aku bisa mendapatkan 2 miliar ini. Selidiki ini untukku. Aku ingin tahu, apakah dia benar-benar bisa dapat uang sebanyak ini. Benarkah 2 miliar? 2 miliar. Mustahil. Apa mesinmu rusak? Tuan Muda Zu, saya sudah periksa berkali-kali. Benar-benar 2 miliar. Cuma 2 miliar. Sekalipun kau punya aset, kau tetap saja orang rendahan. Kau tak tahu betapa menakutkannya keluarga-keluarga di ibu kota kekaisaran. Oh, betapa mengerikan. Aku akan tambah 500 juta lagi untuk memblokir jalur logistik grup Jiankan. Bosu, aku bersamamu. Keluarga Liku bersedia investasi 300 juta memblokir jalur publikasi grup Jiankan. Keluarga Shangguanko akan investasi 100 juta lagi pengadaan bahan baku. Grup Jiankan akan dibatasi semuanya. Idiot. Lihat. Ini adalah kekuatan keluarga-keluarga ibu kota kekaisaran. Jiang Fang, jika mereka benar-benar memblokir sumber daya ini, apa yang akan kita lakukan? Saudara, kau harus pergi sekarang mumpung masih bisa. Kita, grup Jiankang tamat. Ya, saudara. Kau menemukan kami. Kita akan melindungimu. Cuma kalian berdua? Kau pikir kau bisa melindunginya? Setelah pameran, tak seorang pun dari kalian akan pergi. Aku serius. Apa rencanamu? Apa rencana kita? Kita akan. Kompetisinya belum berakhir. Jangan senang dulu. Apalagi yang bisa dibandingkan? Aku punya orang sebanyak ini, uang sebanyak ini, dan kekuasaan untuk memblokade grup Jiankan. Kekuasaan. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu denganku? The film was Temanku terkadang translated bilang, and "Wah, narrated by Bisa M menyelesaikan Media. 99% masalah dunia. Apa? Kau pikir keluarga ibu kota kekaisaran kita telah berkembang selama berabad-abad hanya berdasarkan uang? Tidak. Maksudku, 1% sisanya hanya membutuhkan lebih banyak uang. Jiang Fan, kau sudah mencapai batasmu. Berhentilah berpura-pura. Naga tidur dan burung phoenix muda hanya satu yang bisa membawa kedamaian bagi dunia. Aku cukup beruntung untuk bertemu kalian berdua hari ini. Ini berkah dari langit. Hari ini, gue rela ngeluarin 3 miliar lagi buat buka semua jalur. Dan kasih tahu semua orang, grup Jiankan. 5 miliar. Bukankah ini lebih banyak dari yang dimiliki keluarga Su? Siapa yang bisa memberikan 5 miliar tunai sekarang juga? Bukankah kalian semua tuan muda kaya? Tuan muda, mustahil. Ini benar-benar mustahil. Kalian semua sedang apa? Sudah kubilang jangan menambahkan terlalu banyak bahan berbahaya ke makanan perusahaan. Semua bahan kimia itu. Sekarang orang-orang sekarat. Apa katanya? Sekarat. Orang-orang sekarat. Ini. Makanan grup Shady membunuh orang. Bagaimana bisa? Perusahaan seperti itu masih ada. Investasi kita lenyap sudah. Aku baru saja menginvestasikan miliaran. Sialan, produk grup Shady membunuh anakku. Perusahaan tak bermoral. Aku ingin nyawamu. Ku bilang juga apa? Kok bisa seenak ini, Sin? Ini semua teknologi dan efisiensi yang kejam. Hei, berhenti merekam. Ku dengar makanan korporasi Ruthless mematikan karena melebihi dosis ilmiah. Itulah penyebab kematian. Benarkah itu, Tuan Li Jiayang? Semua bahan kami, asli semua. Korporasi Ruthless demi keuntungan, mengabaikan nyawa manusia. Beranikah saya bertanya apakah perusahaan Anda mengakui ini? Tuan Li, korporasi Ruthless kita kalah dalam gugatan. Kita kalah, perusahaannya bangkrut. Bangkrut? Apel, nyawa dibayar nyawa. Jadi ditambahkan dengan teknologi dan efisiensi yang kejam. Tak heran. Tak ada yang membeli barang kami. Grup Jiankan, meski rasanya agak kurang enak, tapi mereka menggunakan bahan-bahan asli. Sekarang semua pengusaha telah berinvestasi di grup Jiankan. Saudara Uhuoi. Saudara, kau dengar itu? Kita akan kaya. Keluarga Zu bangkrut. Gimana? Tuan muda Zu, masih mau nyaingin gue? Jiang Fang. Semua karena kau. Keluargaku menginvestasikan semua uang kami. Semuanya. Aku ingin kau mati. Lo mau gue mati? Gue kasih tahu ya, belak-belakan. Kalaupun gue investasi di perusahaan Ruthless hari ini, gue nggak bakal bangkrut. Duit buat gue cuma angka doang. Siapa kau? Bukannya udah gue bilang, gue
dewa keberuntungan. Lo mau bandingin harta sama gue? Tuan Muda Jiang, barusan kami buta. Kaulah naga sejati. Ibu kota kekaisaran. Kaulah Kaisar Yuncheng yang sebenarnya. Mama, bagaimana keluarga Zhu bisa dibandingkan denganmu? Kami harap Tuan Muda Jiang bisa menjaga kami. Bajingan kalian. Hati-hati, keluarga Zhu mungkin membuatmu kehilangan segalanya. Membuat kita kehilangan segalanya? Kau sudah bangkrut, dan kau masih berani menggonggong di sini? Tuan Muda Jiang, apa kau butuh kami berdua untuk membantumu mengurus dua bocah kecil ini? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Jiang Fan, kau akan mati dengan mengerikan.